Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Maulana Apriliano, dari kelompok 2, NIM 08011282530052. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas nomor 2, tugas bab 1 dan 2. Di sini tugasnya itu ada pada Lamsol bab 2 nomor 6. Pertama, kita buka dulu babnya. Eh, aduh, nggak bisa nih. Oke. Nah, nomor 6, diketahui sebuah belah ketupat dengan panjang diagonal D1, D2, dan sisinya sebagai S, serta sebuah layang-layang dengan panjang diagonal D1, diagonal D2, dan dua pasang sisi A dan B. Hitung dan tampilkan luas dan keliling dari masing-masing bangunan tersebut. Jadi, di sini kita disuruh buat dua luas bidang dan keliling dari belah ketupat dan layang-layang. Nah, untuk belah ketupat itu luasnya sama dengan layang-layang itu di 1 kali D2/2. Nah, untuk keliling belah ketupat itu 4 kali sisi. Untuk layang-layang itu 2 kali A tambah B. Nah, langsung aja ke programnya yang sudah saya buat. Sini. Nah, Nah, di sini saya akan menjelaskan dari awal hingga akhir. Yang pertama itu untuk include iStream itu merupakan sebuah header dari C++ yang uh, include ini sebagai prosesor yang mengarahkan uh, ini iStream ini ke dalam program ini. Nah, jadi iStream ini IOStream ini digunakan jika kita ingin membuat atau mengetik cout, cin, dan inline. Nah, yang kedua itu using namespace std itu untuk memudahkan kita dalam membuat suatu program. Jadi kita tidak perlu membuat std internet ini, std cout ini. Nah, lalu in 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 mind itu merupakan fungsinya. Lalu dibuka dengan kurung awal yang arah ke kanan itu merupakan begin, begin atau memulai. Lalu yang kelima ini merupakan itu integer variabelnya. Kita menggunakan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 variabel. Nah, terus kita tutup dengan titik koma. Terus yang keenam itu cout. Cout itu untuk misal kita membuat seperti ini, buka tanda kutip sama dengan belah ketupat. Nah, begitu, terus kita tutup petiknya. Nah, cout ini akan menampilkan yang ada di dalam tanda petik itu, seperti pada Pascal itu prime. Nah, terus inline ini untuk enternya sebagai enter. Terus kita tutup lagi titik koma. Nah, terus yang ketujuh sama cout masukkan D1 sama dengan titik koma. Terus si in ini merupakan input ke dalam variabelnya. Misal kita D1 kan. D1 itu variabelnya belum ada isi. Nah, variabel kan itu sebuah wadah. Jadi si in, kasihin nanti kan, misal kita masukin 1 atau misal kita masukin apa ya? Sebuah warna merah, misalkan D1 ini. D1 ini belum ada apa-apa, masih kosong. Misal kita masukin merah. Nah, maka D1 itu bakal terisi merah. Atau misal angka D1 itu masih kosong. Kita masukin 1. Nah, maka D1 itu nilainya 1. Lanjut yang ke-9 itu si out sama seperti tadi, masukkan D2, si in. Nah, itu tadi yang sama. Input juga sama-sama. 11 sama, 12 sama, 13 layang-layang, inline, enter, masukkan D1, masukkan D2, input A, masukkan sisi A, input A, masukkan sisi B, input B. Nah, lalu kita ke prosesnya pada baris kedua-dua, itu luas 1. Luas 1 itu untuk belah ketupat.
luas 1 dan K1 maksudnya itu luas 1 dan keliling 1. 1 itu sebagai belah ketupat. Ada 1 D1 kali D2 per 2. Itu rumus saya tadi yang saya bilang tadi. Terus kelilingnya 4 kali sisi. Terus untuk luas kedua dan keliling kedua itu sebagai layang-layang. D3, kenapa D3 dan D4? Biar tidak tabrakan dengan D1 dan D2. Kita nggak boleh variabel itu tidak boleh ada dua. Misal A, terus mau nulis A lagi. Bisa A, A1 A-nya A kecil, satunya A besar. Nggak boleh A kecil, A kecil. Itu sama aja namanya. Nah, untuk keliling dua itu, keliling layang-layang itu 2 kali A tambah B. Nah, untuk baris kedua 6 itu kita ingin eh, menampilkan outputnya. Nah, kita buat cout, maka inline. Nah, itu bakal enter atau spasi ke bawah jarak, memberi jarak. Cout, luas belah ketupat L1. L1 ini luas tadi variabelnya, maka maka hasil eh, rumus tadi bakal keluar di sini. Terus keliling belah ketupat karena tuh bakal keliling, nilai kelilingnya bakal keluar di sini. Terus lain itu enternya. Sama ini juga si kelas layang-layang L2, keliling layang-layang K2, inline. Terus jangan lupa akhirnya itu harus kita tutup dengan N. Nah, kita coba run dulu. Hmm, nah, keluar. Bentar. Nah, di sini kan udah muncul outputnya. Nah, misal aku cari soal nih, soal nih. Nah, di sini saya sudah siapkan soal. Di sini ada belah ketupat. Nah, sisinya itu 15, D1-nya itu 12, D1-nya itu 9, D1-nya itu 12. Ini salah nih harus. D1 itu 9, D, D2-nya itu 12. Nah, kalau aku cari manual itu 9 kali 12. Nah, 12 ini bisa dibagi dengan 2 jadi 6. 9 kali 6 itu 54. Luasnya 54. Terus kelilingnya itu kan tadi sisinya itu 15. 4 kali sisi. 4 kali 15 itu 60. Nah, untuk yang layang-layang itu yang sisi A itu 12, sisi B itu mana nih? 18. Nah, untuk D1-nya itu 15, D1-nya itu 28 dan D2-nya itu 15. Di sini 28 kali 15. 28 ini bisa dibagi 2 menjadi 16. 16 kali sebentar. 14, maaf. 14 kali 15 itu 210. Terus untuk kelilingnya itu 2 kali. Pertama ini kita tambah dulu ya. 12 tambah 18. 12 tambah 18. 12 tambah 18 30. 30 kali 2 60. Nah, untuk yang layang-layang luasnya 54, kelilingnya 60, luas belah ketupat 54, kelilingnya belah ketupat itu 60. Untuk yang layang-layang luasnya 210 dan kelilingnya 60. Nah, coba kita coba. Coba kita coba. Belah ketupat D1-nya itu tadi 9 kan? Ya enggak, ya enggak. 9, 9 dan 12 dan 15 habis itu. 12, 15. Nah, yang layang-layang tadi 28 ya. 28, 15, eh, terus sisi A-nya itu 12 dan sisi B-nya 18. 12, 18. Ya, 18. Nah, coba ya. Set. Nah, luas luas belah ketupatnya 54. Betul kan? Kelilingnya keliling belah ketupatnya 60. Dan luas layang-layangnya 210 dan keliling layang-layangnya 60. Nah, benar kan? Nah, berarti yang aku buat ini benar. Terus kita lanjut ke
Dan ini tadi program C++-nya. Kita lanjut ke pseudocode-nya. Pseudocode ini sama seperti Pascal. Jadi kita buat dulu variabel. Variabel tadi kan ada 11 ya. Var, D1, D2, D3, D4, S, A, B, A1, L2, K1, K2, integer. Tipe datanya integer. Terus begin itu mulai. Read itu sama dengan sin untuk menginput. Read D1, read D2, read S, read D3, read D4, read A, read B. Lalu untuk prosesnya itu kita menggunakan tanda panah ke kiri. Ya, itu sama dengan eh, D1 kali D2 per 2 itu merupakan rumus dari L1 gitu. Nah, K1 tadi 4 kali S, L2 D3 D4 per 2, K2 2 kali A tambah B. Terus write ini kita untuk outputnya. Outputnya itu write luas sebelah ketupat. Kita pakai tanda kutip satu aja. Terus koma L1 itu merupakan eh, apa nilai ininya, nilai dari ini tadi, rumus tadi. Terus keliling belah ketupat K1. Nah, sama juga write luas layang-layang L2 keliling layang-layang K2. Terus N. Nah, untuk algoritma deskriptifnya, kita mulai dari begin atau mulai. Terus variabel itu D1, D2 sama seperti tadi 11 buah. Masukkan nilai D1, D2, D3, D, S, A, B, L1, L2, K1, K2. Terus yang ketiga prosesnya itu L1, D1, D2 per 2, K1, 4, 4 kali sisi, L2, D3 kali D4 per 2, K2, 2 kali A tambah B. Lalu untuk outputnya, cetak L1, cetak K1, cetak L2, cetak K3. Lalu N selesai. Nah, untuk flowchart-nya itu kita bisa melihat dari pseudocode karena itu sudah jelas mana mana untuk mulai, end, selesai, input, output, dan proses dan lain-lainnya. Nah, di sini kan sudah jelas untuk yang pertama kali itu kita buat mulai. Nah, inputnya kan sudah jelas di sini read. Read itu input. Berarti tinggal kita tulis saja D1, D2, S, D3, D4, A, B. Nah, terus prosesnya itu menggunakan jajar genjang. Nah, mulai dan selesai itu menggunakan oval. Input, output itu jajar genjang. Dan untuk proses itu persegi panjang. Nah, proses itu ini tadi yang kita eh, hitung dengan rumus tadi itu. Yang D1, D2 kali per 2. Ya, tahu lah. Sudah dijelaskan dari tadi. Nah, terus untuk outputnya tadi, yang terakhir tadi. Yang ini, L1, K1, L2, K2. Nah, terus N. Nah, sekian dari video dari saya untuk nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.